Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan bersama-sama kita akan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kekuatan kehidupan kita. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu ya Allah. Kami bersyukur kami telah melalui hari malam yang indah ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, melainkan karena Engkau bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menuntun kami, memberikan kesehatan kepada kami. Saat ini melandasi kehidupan kami semua, kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kehidupan kami. Tolong dan kasihani kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih ya Tuhan dapat kami aplikasikan dan mengubah hati, pikiran, perkataan kami. Tolong kami ya Tuhan, ini kami yang bermohon di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini Markus 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang hendak kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu kesembuhan dalam pengharapan karena iman. Kesembuhan dalam pengharapan karena iman. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pasti memiliki pengharapan, baik pengharapan pekerjaan yang baik, pengharapan mencari pasangan yang terbaik, pengharapan kesembuhan, pengharapan kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya, apakah pengharapan tersebut, apakah harapan kita sudah kita usahakan dengan bekerja dengan baik, terlebih meyakini bahwa harapan yang kita taruh tanpa pertolongan dari Tuhan akan sia-sia.
Bacaan kita pada pagi yang indah ini berbicara tentang Bartimeus. Bartimeus adalah orang yang buta dan tak berdaya. Namun meski memiliki keterbatasan fisik, ia tidak putus asa atau mengasihani diri. Dengan mata rohaninya ia dapat melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Ada pengharapan yang ia tunjukkan kepada Yesus. Karena Yesus, ia yakini bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Imannya melihat apa yang tidak terlihat dalam kasat mata orang-orang. Tetapi meski demikian, ia membutuhkan perjuangan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ketika mendengar Yesus sedang lewat, dengan segenap kekuatan ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tahu bahwa inilah saat dan kesempatan baginya untuk bertemu dengan Yesus. Karena itu ia terus berteriak memanggil Yesus di tengah keramaian. Usaha dari Bartimeus membuahkan hasil. Yesus memalingkan wajahnya dan berhenti dan mengatakan kepada Bartimeus, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu Saudara, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat. Kalau ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa kisah Bartimeus ini, yang menaruh harapannya kepada Kristus. Imannya telah menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah pengharapan dan iman kita sudah tertuju pada Kristus? Mungkin dia ada di antara kita. Saat ini dokter sudah memvonis umur kita tidak panjang lagi akibat penyakit yang kita derita. Ataukah orang memprediksi usaha kita hancur, atau keluarga kita nampak tidak mungkin dipulihkan, atau sakit kita yang mustahil untuk dipulihkan. Kita akan semakin tak berdaya bila kita terlalu memberi tempat pada masalah itu dan terpengaruh oleh situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Bartimeus, walaupun orang banyak menghalangi dan meremehkannya, kita harus merubah cara berpikir kita. Kita harus beri tempat untuk Tuhan, beri tempat untuk Yesus sebagai sumber segala mujizat. Bapak Ibu Saudara, kita sangat terbatas sebagai manusia. Tetapi dalam keterbatasan itu, Tuhan melihat kita. Dia mengasihani kita, Dia mengasihi kita, sehingga kita dapat dipulihkan dari segala pergumulan kita. Pengharapan dan iman kita taruh di dalam Dia, sehingga Bapak Ibu, kita dapat merasakan
perjumpaan dengan Tuhan, dan yang telah mengubahkan hidup Bartimeus, hidup kita juga. Kita dipulihkan dan disembuhkan. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah, dan tentunya kita akan memperingati Kamis Putih dan Sabtu Sunyi. Kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga kita kembali dikuduskan, dilayakkan untuk bersama-sama dengan Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menjalani hidup anugerah ini dan memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, dimuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu atas seluruh bumi ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami baca renungkan bersama. Kuatkan kami, kasihani kami. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami, dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami, dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami seperti Bartimeus yang terus menaruh harapan pada Engkau, mengimani bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kesembuhan yang sejati, sumber kelepasan yang sejati. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan kami dalam segala keadaan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang Ia kasihi. Tuhan, mari Tuhan menghibur dia, menguatkan dia, sehingga ya Tuhan melalui hari-harinya duka cita tersebut dapat berubah menjadi sukacita. Kami percaya melalui orang-orang di sekitarnya ia dapat terhibur. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, memberkatinya dalam setiap hari-hari Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau mengetahui setiap pribadi dari mereka, setiap pergumulan mereka. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkannya sama seperti Bartimeus ya Tuhan. Baik dalam setiap pergumulan atau setiap sakit penyakit yang ia alami, Tuhan, Engkau memulihkannya. Engkau hadir memberikan kesembuhan ya Tuhan. Melalui dokter, perawat, orang-orang bahkan keluarga yang ada di sekitarnya, Tuhan berkati, sehingga dari dalamnya memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, sehingga ya Tuhan melalui semuanya itu, dalam tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, pertumbuhan bagi anak-anak, pemuda-pemudi yang dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan ini hidup, Tuhan berkati semua. Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kesehatan, kekuatan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para janda lansia duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin. Tuhan tolong mereka semua, agar hari-harinya ya Tuhan dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berkati, sertai, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami percaya gejolak-gejolak yang terjadi ya Tuhan pada saat ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden,
Bapak Gubernur, Bupati, TNI, Polri, Tuhan berkati semuanya dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat melindungi, memberkatinya, berikan kekuatan, kesehatan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu Tuhan tolong kami, kasihani kami, hingga kami dapat berjalan bersamamu dalam setiap pergumulan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami. Sambut dan sempurnakan bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.